Enggak, maksudnya kenapa dia harus datang ke sini gitu? Dia di mana? Ketemu sama Rio sekarang, Kak. Oke, yuk. Apa sih? Nah, tapi kayak mau nyari seseorang nggak sih? Dia tuh emang lagi janjian ketemu sama orang di sini kayak nyari gitu. Iya, deh kayaknya dia lagi janjian deh sama orang. Sama siapa ya? Kok dia sama tante-tante? Katakan, sekarang kita di mana, Ge? Sukabumi. Geng, tujuan kita datang ke Sukabumi karena emang pengen ketemu sama klien kita. Dan kebetulan ternyata klien kita ini nggak berasal dari Sukabumi, dia berasal dari Jakarta. Namanya adalah Gita gitu loh. Tapi dia mengadu sama kita kalau persoalannya itu ada di Sukabumi. Enggak, tadi gue dapat kabar dari si Farlos, dia bilang udah barengan sama anak-anak di stasiun, tapi mana dia? Mana? Kosong sih, bukan kayaknya. Enggak, tadi kata anak-anak udah bareng sama dia. Oh itu dia, Jus, mana dia? Bawa sini aja. Ini Bawa ya? sini aja. Halo, apa kabar? Halo, Komo. Kita. Mukanya emang kelihatan capek banget ya, emang capek banget dari Jakarta ke Sukabumi gitu. Makanya gue bilang sama dia, ya lu terlalu niat banget untuk mau datang ke Sukabumi dan minta bantuan sama kita gitu loh. Enggak, bener, ini kamu mau istirahat dulu di hotel? Atau mau mana gitu? Hah? Enggak. Udah makan? Udah. Oke. Udah siap ya buat maksudnya cerita. Nggak buat apa-apa juga ngobrol sih, sama Gi, biar kita menghemat waktu juga gitu loh, ya kan? Ini kan emang data-datanya lu udah masuk ke tim data Kamutus gitu loh. Semua apa yang lu laporin kita udah tahu gitu loh, ya kan? Tentang cowoknya lu, bla 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 segala macam. Kita udah ngintai juga gitu. Tapi di sini yang kita pengen untuk tanya sekarang sama lu itu tentang perasaan lu gitu loh, tentang mengenai bagaimana permasalahan ini yang lagi lu hadapin sekarang. Ya, apa yang bikin lo sampai nggak tenang banget gitu? Kesini coba dari Jakarta. Ya. Iya gini, sebenarnya aku tuh mau nyelidikin pacar aku. Iya. Dan aku tuh udah pacaran 6 bulan sama Rio. Iya, dia namanya Rio. Iya. Dia tuh akhir-akhir ini tuh selalu sibuk. Iya, dia bilang katanya dia kerja, tapi dia tuh nggak pernah ngasih tahu aku kalau misalkan dia tuh kerjanya kerja apa gitu. Jadi dia bolak-balik ke Sukabumi. Enggak, tapi dia bilang dia kerja sama Tapi dia lo. bilang kerja. Dari Jakarta ke Sukabumi. Iya. Ya udah, percaya aja, kenapa jadi masalah sih? Kenapa lo harus curiga kalau lo udah dapetin jawabannya dan lo juga udah tahu gitu? Enggak, yang bikin aku curiga itu temennya Rio tuh bilang sama aku, katanya dia tuh sering dijemput sama tante-tante gitu. Tante-tante? Apa nih? Enggak, tante-tante, lu nggak ada ngejelasin ini di email lo. Maksudnya tante-tante ini gimana? Lu apa yang lu dapetin informasi tentang seorang tante-tante ngejemput cowoknya lo untuk menuju ke Sukabumi? Informasi apa yang lu dapetin? Ya, aku curiga aja gitu kan, dia sering pulang pergi sama tante-tante itu. Terus Pulang pergi? iya, dia balik lagi? dia antar jemput ke Jakarta buat ke Sukabumi. Tapi bukan saudaranya dia. Dia di Jakarta tuh nggak punya saudara. Gue bukan yang ngompor atau apa, tapi gue setuju sama Gita. Kalau Rio belum bisa jujur sama Gita, ya otomatis gue nggak bisa menyalahkan Gita untuk curiga, dan gue pun juga akan membantu dia untuk mencari tahu si cowoknya ini kerja apa dan apa hubungannya si tante-tante ini sama Rio. Ini udah kerjanya nggak ketahuan terus suka dijemput bolak-balik sama tante-tante, maksudnya apa? Apalagi nggak ngasih tahu sama lo. Oke. Ya itu makanya nggak bikin bisa- aku curiga. Nah, makanya lo nggak Curiganya bisa. apa? Aku sih curiga aja kalau cowok aku tuh sekarang udah jadi cowok yang nggak benar. Di sini gue udah bisa ngerasain apa kecurigaan kita. Tapi gue langsung bilang sama dia, kalau lu cinta sama dia, lu harusnya percaya sama dia. Pokoknya aku mau nyelidikin dia, Kak. Aku mau nyelidikin kalau dia itu ada apa-apa sama tante-tante itu. Gini, berarti dulu pas
zamannya lo masih sering jalan sama dia, berarti emang lo deket banget sama dia dong. Deket banget. Sekarang dalam arti perasaannya lo juga pasti full banget buat dia dong. Iya, gue sayang banget sama dia kan. Enggak, ini kan emang lu ngasih data ke Iya. kita, lu ngasih data ke kita tentang di mana aja cowoknya lu ini biasa ke Sukabumi dan timnya gua nggak ngedapetin apa-apa gitu loh. Kita bingung di sini karena emang alamat yang lu kasih tentang Rio ya nihil semua, Rionya nggak ada. Ya gua ngerasa kayak lu datang ke Sukabumi ini pun juga udah percuma gitu karena emang nggak punya informasi apa-apa. Enggak, aku ada informasi dari temennya Rio itu. Waktu kemarin temennya Rio bilang katanya Rio itu lagi ada di Sukabumi di kampung apa ya, tapi aku nggak tahu persis sih kampungnya apa, katanya kampung Cigadog. Belum tersentuh sama tim Katakan Putus. Gue mencoba untuk ya komunikasi sama timnya gue gitu dan tim tahu berapa jaraknya dari sana ke kampung Cigadog itu. Kopernya lu sama kita aja ya, lu naik mobil sama kita. Yuk, kampung Cigadog. Akhirnya kita menuju ke Cigadog. Oke, ini kan emang perjalanannya juga jauh banget ya dari tadi kita jalan, kita juga nggak nyampe-nyampe gitu. Tapi lo nggak usah khawatir, timnya kita juga udah ada duluan yang nyampe di situ dan sekarang lagi berusaha untuk mencari informasi tentang cowoknya lo gitu. Benar, moga-moga benar juga gitu informasi dari teman lo yang lokasi, moga-moga dia ada di sana. Nah ya itu, tapi ya dari apa yang lo ceritain dari tadi ke kita, gue ngerasain kalau lo emang sayang banget sama dia gitu. Tapi jangan sampai rasa sayangnya lo itu kalah dengan rasa curiganya lo. Oke, ini kita sampai malam hari pun kita akan datang ke tempat itu dan kita akan mencari di mana cowoknya. Oke, kita akan berusaha semampunya kita dan juga sebisanya kita. Desa Cigadog itu dari stasiun kereta cukup lumayan jauh, gengs gitu loh. Karena emang tim Katakan Putus juga nggak pernah datang ke situ gitu loh, dan sampai sore hari kita baru nyampe di Desa Cigadog itu. Itu timnya kita mana sih kok udah pada duluan aja pada ngebut-ngebut semua sih? Gitu, cuma ada satu mobil di belakang doang ya? Gumilar yang belakang. Gumilar di belakang. Oh itu pak, itu timnya kita pak. Oke yuk, gue nyampe. Yang tim yang lain udah langsung nyebar aja. Akhirnya kita nyampe lah di Desa Cigadog itu, udah cukup sore juga, mendung dan udah gerimis juga. Udah ada yang ketemu. Oke, Jar, ini kan dari tadi lu udah ada di sini kita pak. Ini lu ada dapat informasi tentang cowoknya dia? Rio. Ya, sesuai ini ya, jadi si desa itu ternyata terkenal banget tuh sama pengobatan kejahatan itu. Ini maksudnya apa gitu loh, gue kayak what? Terus Rio ada di sini gitu? Hah? Ngapain dia ke sini kak? Ya lu ngapain sampai ke kampung ini? Aku nggak tahu. Enggak, tapi lu tahu, lu udah dapet informasi kalau dia emang bener ada di sini. Udah, gua udah nemuin. Iya, kita berhenti. Yuk. Enggak, makanya kenapa dia harus datang ke sini? Dia di mana? Ketemu sama Rio sekarang kak. Oke, yuk. Tenang aja. Enggak, bentar. Ya, kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Enggak, bentar. Enggak, kita dari Trasivi. Oh, udah, enggak, nyantai, kita enggak nyari ribut. Ya, kita enggak nyari ribut, Bos. Udah, kita. Terus kenapa? Enggak, gua enggak nyari ribut. Udah, ngapain bawa? Jangan gitu. Siapa yang maling? Gua dari tadi ngomong sama lu, gua pelan-pelan. Ya sempat berdebat pada saat itu gitu lah, tapi ya kita nggak boleh untuk ngelawan juga karena mereka adalah orang kampung itu. Akhirnya ya udah kita masuk ke dalam mobil, tapi mobilnya kita masih digedor-gedor sama dia. Itu yang bikin gua nggak terima. Oke, udah biasa aja pecah kaca mobil gua. Iya, gua juga udah kali, Bang. Ribet amat lu. Been reading books of woe.
hari ini kita balik lagi ke desa Cigadok itu gitu loh. Karena emang kita harus menemukan bukti gitu loh. Kita harus mencari cara gimana caranya kita untuk tahu apa yang dilakukan oleh Rio di situ. Ini kan emang ya udah kita serius untuk ngebantuin lo gitu loh. Kita emang niat banget untuk ngebantuin lo dan juga untuk mencari tahu apa yang dilakukan sama cowoknya lo gitu loh. Dari kemarin yang kita lihat dia datang ke apa? Ke tempat ya pengobatan tradisional laki-laki itu, tapi apa itu? iya itu emang tempat pengobatan tradisional laki-laki, tapi emang belum tahu juga apa yang dia lakuin di situ gitu loh. Dia ngapain sih kesini? Oke, nah ini kan emang kita belajar dari kesalahan kita kemarin gitu loh. Kalau kemarin kita sempat diusir dan ketemu sama yang preman gitu, jadi ya hari ini kita akan mencoba untuk tetap mencari tahu tentang apa yang dilakukan sama cowoknya lo, tapi dengan versi yang berbeda gitu atau dengan cara yang berbeda. Oke. Aja kita pokoknya coba cari tahu deh moga-moga cowok lu. Pak ngebut aja Pak, ngebut aja Pak. Ikutin aja timnya kita udah siap di sana semuanya. Jadi sekarang timnya kita emang nggak ada yang pakai seragam semua gitu loh. Kita emang sangat ya belajar banget lah gengs gitu dari kejadian kemarin. Kita udah berharap banget nih Rio masih ada di sana gitu, dan katanya tim ridernya kita yang standby di sana memang Rio masih ada di sana dan nggak keluar-keluar dari tempat itu. Dio monitor Dio. Oke Dio monitor Dio, coba sambungin gambar KTP-nya gua dong. Oke, itu nggak ada tanda-tanda cowoknya itu udah pergi atau gimana Dio dari tadi yang tim yang standby di sini? Belum ada tanda cowok. Cuma ini ada motornya doang nih di dalam. Oke, yaudah berarti emang kita bisa masing kalau dia ada di dalam rumah itu lagi ya? Mau ada mau tinggal tunggu lihat aja. Oke, yaudah yang lain tim hati-hati ya, jangan ada yang pakai seragam, terus hati-hati jangan sampai ya kayak mancing orang biar tahu keberadaan kita di sini. Dan beberapa lama kita nunggu di situ, akhirnya kita ngeliat emang Rio keluar dari rumah itu. Oke, Dio, dia keluar dari rumah itu, Dio, monitor Dio. Mak, Abdi pamit lah ya, Mak. Assalamualaikum. Hati-hati. Oke, yuk siap-siap buat ikutin, siap-siap buat ikutin Dio. Mas, ikutin motornya Mas. Mas, ikutin motornya Mas. Ikutin motornya, ikutin. Nggak, apa yang dia lakuin gitu loh. Belum tentu sesuai dengan apa yang lu pikirin gitu loh. Karena ya itu emang tempat pengobatan ya apa ya laki-laki, tradisional laki-laki gitu. Tapi kan nggak sesuai dengan apa Ngapain coba dia ke tempat kayak gitu lagi? Ini tuh aneh tuh, nggak aneh. Gua pribadi pun juga ngerasa lu aneh datang ke situ gitu. Buat apa lu datang ke situ? Tapi dia datang ke situ gitu loh. Bukan berarti dia kayak pengen untuk ngelakuin sesuatu yang akan nyakitin lo atau akan merusak hubungan lo sama dia gitu. Mental nggak sih? Soalnya kan orang-orang kayak gitu ada keanehan mental gitu tuh nggak? Gita di situ udah mulai nggak tenang, tapi gue bilang sama Gita, ya nggak apa-apa, udah lu tenangin diri lu dulu. Yang penting gitu loh, kita harus cari bukti. Bukti adalah sesuatu yang paling penting di sini. Lu nggak bisa untuk menuduh dia macam-macam kalau lu nggak menemukan bukti. Oke? Ikutin dulu aja deh, ikutin mau kemana lagi? Oke, yuk sana Pak, udah langsung aja Pak, ikutin Pak. Kita terus ikutin. Ternyata dianya ini menuju ke sebuah apa ya, tempat pembelanjaan gitu, tempat perbelanjaan. Jos, langsung diikutin bisa nggak? Jos, monitor Jos. Ngapain gitu? Ngapain sih? Gue dari kemarin nggak ngeliat dia ada kegiatan kerja ya kalau gue lihat ya. Kayaknya tuh nggak kerja sama sekali. Ngapain dia di sini? Nggak, tapi kalau tempat kayak gini ya berarti emang dia mau belanja baju atau apa, atau belanja bulanan kali ya? Apa sih? Dia emang suka cowok yang emang suka shopping atau gimana sih? Enggak, dia tuh nggak suka shopping. Jos, monitor Jos. Oke, coba sambungin gambar KTP dong Jos. Ya tapi kayak
nyari seseorang nggak sih? Dia tuh emang lagi janjian ketemu sama orang di sini kayak nyari-nyari gitu. Iya. Jadi kayaknya dia lagi janjian deh sama orang. Sama siapa ya? Kok nikah sama tante-tante? Gila, gengs. Wow, ini cowok apa gitu yang dipacarin sama Gita ini siapa? Berarti selama ini kecurigaan aku tuh bener. Enggak, bentar. Enggak, kalau emang kita ngelihat dari umurnya dan juga ya mukanya gitu loh ya. Gayanya juga Moy, Ya udah cewek ini emang bukan temennya dia gitu, emang umurnya lebih. Ya tapi kan memang yang lu dapat informasi dari teman-temannya lu adalah dia sering dijemput sama tante-tante dan mungkin emang ini adalah tante-tantenya, tapi apa yang dia lakuin juga belum tentu sesuai dengan apa yang lu duga. Maaf nih, saya tadi telat nih. Macet di jalan. Lama banget nungguin. Teteh udah lama ini? Ya lumayan sih lagi beli-beli baju gitu di sini. Kayaknya Terus, keren nih. kalau misalnya Rio lagi mau pilih-pilih baju juga gitu. Saya lagi kayak gini enggak deh. nih. Teteh gini, tadinya ceritanya mau cari baju nih ya, cari baju. Pengennya sih kalau buat baju dilihat sama orang tuh harus kelihatan enak gitu. Iya. Ini kalau misalnya Teteh pakai baju ini bagus nggak? Wih, cakep Bagus banget ya? deh. Ini senangnya kalau misalnya ini kayaknya bagus warnanya gitu. Teteh kalau pakai baju apa aja juga cakep. Seriusan nih? Serius deh. Ya bisa aja. Oh gini aja udah kan sekarang Teteh udah belanja nih ya. Ya. Udah pilih. Ya kalau misalnya mau pilih-pilih boleh. Nanti sekalian sama Teteh. Yang bener ini. Sekalian nggak apa-apa. Saya nggak Santai enak, aja. Santai aja. Bener. Bener. Ya udah sama Teteh aja ya. Mumpung kita ketemu bareng-bareng belanja begini Oke, gitu. ya udah. Ya. Bareng ya Teh. Ayo cari. Lihat tuh dia dibelanjain sama tante-tante ini. Ya. Dia dibelanjain mau apalagi kalau bukan nggak bener. Ya selama ini dia ke Sukabumi, jangan-jangan emang pergi sama tante-tante ini biar nggak ketahuan. Ya emang itu tante, gue pun juga nggak bisa untuk memungkiri itu. Tapi gue di sini juga nggak ngebela cowoknya lo. Tapi gue di sini mencoba untuk ngebatasin kecurigaan lo terhadap cowoknya lo. Nggak, kalian masuk gue di sini ya terlalu cepat juga untuk lo menuduh kalau emang dia punya hubungan sama tante ini dan dia akhirnya dibelanjain sama tante ini gitu loh. Iya, apa lagi? Ya kan emang kita belum tahu hubungan mereka berdua apa gitu loh. Ngapain dibelanjain juga Oke, nggak, sama sekarang tante? nggak, gua tanya Aku sama- pokoknya udah kecewa sama dia, udahlah. Emang sekecil itu cintanya lu sampai lu akhirnya percaya dia punya hubungan sama tante ini. Bukannya gitu kan, tapi temennya dia tuh udah ngomong kalau dia tuh sering dijemput Itu sama tuh- tante itu. Justru karena dia cinta sama pacarnya, makanya dia cemburu ngeliat ini. Siapa juga yang nggak cemburu, nggak curiga? Iya emang wajar lu cemburu, tapi buat lu menuduh dia punya hubungan sama tante ini kayaknya emang masih terlalu cepat gitu loh. Enggak, pokoknya Lu aku cinta nggak sih sama dia? Ya aku cinta sama Lu dia. sayang nggak sama dia? Ya aku sayang. Dan lu nggak ngerasa sedih kalau lu sampai menuduh dia punya hubungan sama tante ini? Tapi aku udah yakin banget kalau sama ini tuh kecurigaan aku tuh benar. Ya gue Oke, juga coba tahu dia disadap pasti lagi juga dong, susah Jus, buat monitor, terima. Jus. Jadi nggak enak nih, ngerepotin datang-datang. Kamu dari udah tadi kayak bilangnya gini nggak lagi. enak, ya enak aja. Santai aja kalau sama Teteh, jadi sekalian kan. Teteh juga belanja, jadi sekalian sama kamu. Aku ketemu. Kan jarang-jarang kita ketemu ini sekarang udah lama gitu ketemu gitu kan enak sambil belanja-belanja. Ini udah ya Mbak? Ah, iya. Oh iya. Boleh sini sama saya dibawain. Terima kasih ya Mbak ya. Makasih ya Mbak ya. Di situ kita lihat si Rio selesai dibelanjain sama tante-tante itu, dan tante-tante itu ngajakin si Rio untuk nemenin dia. Tapi ini masalahnya aku bawa motor ini. Bawa motor? Ya. Ya jadi masalah. Kalau misalnya motor disimpan aja di sini, nanti kamu ikut sama Teteh di mobil. Nanti kalau misalnya udah selesai, Teteh nanti anterin lagi ke sini sama Teteh. Oke? Tapi aman ya motor ya? Aman. Oh iya udah deh. Kalau gitu kita langsung aja ya. Keburu sore. Oke. Oke, yuk, Jus, monitor, Jus. Mobil. Oke, siapin mobil dong, Fajar, monitor, jar. Nurut banget sama si tante-tante ya kan? Enggak, motornya ada di sini dan dia emang mau jalan sama tante ini. Ya udah kita bakal jadi tahu. Kalau menurut gua bagus dia jalan sama tante ini biar kita tahu sebenarnya hubungan mereka berdua Nah, apa gitu loh. Cuman nih gue kesel, dia mesti naik mobil nurut banget gitu sama si tante-tante. Iya, udah daripada dia bisa gitu loh. Kita ikutin dia dulu gitu. Udah dia keluar dari tempat itu, kita terus ikutin si Rio sama si tante ini.
tanya sama lu deh, lu masih bisa nggak percaya sama cowok lu kayak gitu? Aku udah nggak percaya lagi sama dia. Aku pengen. Karena emang lu nggak percaya sama dia, karena emang lu curiga sama dia. Makanya sekarang kita mengikutin dia untuk mencari bukti itu. Tapi lu terus untuk nge-refresh itu perasaannya lu dan juga kecurigaan lu sama dia. Jangan terlalu lu ngikutin curiganya lu. Takutnya itu sendiri nanti akan menjadi bumerang untuk ngancurin hubungan lu sama dia. Ngerti nggak? Pak, dia masuk ke sana, Pak. Dia masuk, Pak. Dia masuk ke sana, Pak. Cowok lu mau kemana ini? Oke, dia hotel. Hotel. Apa yang bakal mereka lakuin gitu, guys? Gue ngira bener-bener di sini kayak jangan-jangan emang si Rio nih si menantang tante, jangan-jangan gitu. Hotel. Tuh kan bener ke hotel kan? Jadi ngapain ke hotel? Ya ampun bener ya, ternyata sebenarnya dugaan aku tuh sama itu bener. Gila, gue jadi apa ya rasanya ya punya cowok yang dibawa tante-tante ke hotel? Untuk dia marah ya emang ada alasannya, tapi marahnya itu emang belum pasti gitu loh. Aku tuh gak bisa kayak gini kan. Dia tuh pergi sama tante-tante itu. Ya emang dia pergi sama tante itu, tapi kan belum tentu apa yang dia lakuin di hotel ini adalah sesuatu yang emang ya emang Enggak, kan dia itu udah gak ngehargain aku, Kak. Apanya sih? Gimana mau hargain dia pergi ke hotel sama tante-tante, coba. Ya, lu jangan turun ya, jangan turun. Dia turun Dio, monitor Dio. Nggak ngapain dia turun, nggak, lu juga mancing dia gitu loh, Gi. Bukan gua, lu see the fact dong. Ini beneran udah begini. Iya gitu. Emang gua ngeliat gitu, tapi lu dari tadi mancing emosinya dia meledak gitu, dan akhirnya sekarang dia turun dan dia nyamperin cowoknya ke sana gitu loh. Gue ya, dia emang emosi gara-gara cowoknya. Oke, coba disadap di situ disadap, tapi hati-hati yang lain jangan ketahuan, Oh, Minumannya paling ini apa tuh? iya nih. Sayang. Oh, Minumannya paling ini apa tuh? iya nih. Sayang. Gue bilang sama Gi, ini bahaya gitu loh. Dia udah memakai emosinya dia gitu loh untuk yang nyelesain masalah ini. Apa sih kamu? Kamu diam. Kamu diam. Kenapa ini? Tahu ya yang ada apa-apa. Udah jangan sama cowok orang lo. Iya masih kamu lepasin lo. Tampar. Cowok gak bener, Mo. Udah kemarin ke tempat kayak gituan, sekarang pergi sama tante-tante. Kenapa sih? Ini ada apa sih, Yang? Kamu udah jadi simpanan dia kan, ha? Kamu simpanan tante-tante ini kan, ha? Ada apa sih? Coba dia jelasin ini siapa? Naomi. Udah, kamu udah ya. Ada apa ini? Yang kamu udah, ih, kamu udah. Jadi bingung Kamu sih marah-marah terus. Ya udah, kamu jelasin apa, mau apa, ha? Ini, Coba deh. teteh ini rekan kerja aku. Aku dari Jakarta bolak-balik Sukabumi itu, aku cuma ada bisnis sampingan. Ya ini rekan kerja aku, rekan bisnis aku. Terus apa? Dia gak punya hubungan apa-apa sama cowoknya. Bohong kali. Tante ini adalah rekan kerjanya dia, dan dia lagi ngurusin IO di hotel ini. Mamam dah tuh. Gue bilang sama Gigi, ini dia gitu. Ini yang gue takutin dan ini yang terjadi. Ini siapa yang gak curiga sih kalau kayak gini ya kan, gengs? Kamu tuh jangan marah-marah sama aku. Kamu tuh datang-datang marah-marah gak jelas kayak gitu. Ini buktinya kalau kamu pengen tahu bahwa kita berdua di sini itu ada acara meeting, bukan acara kita untuk apa-apa. Ini kami lagi nunggu yang lainnya, kita bukan berdua. Kayak gini, kalau orang udah ngikutin emosinya dia, apa yang dia lakuin itu nggak berdasar dari otaknya dia gitu loh. Tapi cowoknya juga gak jujur mau sama dia. Ini bukan soal jujur nggak jujur sekarang ini, tapi ini soal adalah kalau dia udah ngeduga cowoknya ngelakuin sesuatu gitu loh. Oh oke. Sekarang mungkin itu ada buktinya. Tapi kamu harus jelasin sama aku. Ngapain kamu pergi ke tempat pengobatan tradisional itu? Tradisional apa kamu tuh? Itu yang di Cigadog.
Oh, yang di Cigadong. Ya udah, gini aja. Kamu pengen tahu kan yang sebenarnya seperti apa? Mending kamu ikut sama aku sekarang. Udah nggak mau tahu lagi, semuanya tuh udah jelas kok. Bentar dulu ya, sabar dulu ya. Sabar dulu. Please, dengerin aku dulu kamunya. Kamu ikut sekarang supaya kamu biar tahu gitu kan apa yang terjadi sebenarnya. Tuh cowoknya masih mencoba untuk ngejelasin baik-baik gitu lagi. Ya habis gimana, dari awal dia nggak pernah ngejelasin apa-apa, siapa yang nggak bakal curiga? Ya enggak, itu terlepas dari itu. Tapi sekarang lu lihat nggak gimana malunya dia gitu loh. Karena dari tadi lu juga kayak memprovokasi dia seolah apa yang dia dugain itu bener gitu. Aku juga nggak tahu kalau endingnya bakal kayak gini. Tuh cowoknya pengen ngebuktiin tuh. Gue bilang sama kita ya seharusnya lu ikut gitu loh. Ya udah ikut aja sekalian, biar lu bener-bener tahu apa yang dilakukan sama cowoknya lu. Saya izin dulu ya, mau ngejelasin dulu ke pacar saya. Oke, Oke. silakan. Kamu tunggu dong, aku mau kemana sih? Ya udah, tapi nggak usah pegang-pegang. Oh Jus, monitor Jus. Langsung cabut dia malu sama tante itu. Oke yuk, ikutin Jus. Dia udah salah menuduh dan dia udah salah curiga. Dan sekarang kita nggak tahu lagi kesalahan apa yang udah dilakukan sama kita. Dibawa lah Gita, dibawa Gitanya dan kita akhirnya ngikutin lagi. Gue ngerasa dia sekarang udah malu gitu loh. Dia udah malu sama dirinya sendiri karena emang dia ngikutin cemburunya dia gitu loh, dan dugaannya dia gitu. Banget lah, habis dia juga kan nggak tahu, mau kita nggak bisa nyalain dia bener-bener. Ya tapi 100% ya dong. makanya dia ngadu sama kita, minta tolong sama kita untuk ngebuktiin apakah dugaan dia bener atau enggak. Dan dugaannya itu belum tentu bener atau enggak. Dia udah ngambil keputusan, itu salahnya dia gitu. Iya, karena emang yang dia lihat kayak gitu. Cuman kan dia udah bilang dia mau minta maaf. Ya mana gitu, ini dia dibawa sama cowoknya. Tadinya dia nggak mau gitu, tapi gue ngeliat cowoknya ini nggak takut untuk pengen ngebuktiin sama dia kalau dia emang nggak salah. Iya, gitu. iya, makanya kita lihat aja tempat itu tempat apaan sebenarnya. Dia mau jujur apa di sana. Dan finally akhirnya kita cuma bisa cari tahu gitu, ngapain nih si Rio bawa kita kemana. Dan emang menuju ke rumah pengobatan khusus tradisional laki-laki itu. Sini. Ya udah. Ya udah kamu ikut ke situ sekarang. Kamu biar tahu, rumah ini kan yang kamu maksud. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Ujang uwi gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Ujang uwi gini. Oke, itu ada nenek yang kemarin lagi itu bisa dapat nggak gambarnya Jus, monitor Jus? Gue penasaran gitu, ini siapanya dia sih? Oke, pakai kamu, gue kirim pakai tepmu. Oke, yuk coba kirim gambar ke tab, kirim gambar ke tab Jus. Coba kirim gambar ke tab Gus. Aku sebelumnya minta maaf sama kamu. Kamu tahu kan, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku cinta sama kamu. Ya makanya sekarang mungkin aku baru gitu kan ngejelasin ke kamu. Ya aku sekarang mesti pulang pergi Jakarta, Sukabumi. Karena apa? Kamu sekarang lihat sendiri kan ibu aku. Nyokapnya, gengs. Itu nyokapnya gitu lah. Gila, dia udah salah sangka Itu mamanya bukan juga. orang yang dia memang sengaja datang ke rumah ini untuk ya Berobat sama nih orang. berobat ayah laki-laki apa ya tradisional laki-laki itu gitu loh. Tapi dia datang ke rumah ini karena emang itu adalah rumah orang tuanya, ibunya. Iya, karena emang dia harus kunjungin ibunya. Malu nggak gitu? Karena ego gitu. Karena egonya elu gitu. Di sini gue ngerasa guilty banget, gue ngerasa bersalah banget. Gue menyayangkan banget kenapa Gita harus tahu dengan cara seperti ini. Memang di lingkungan sini itu memang gitu kan banyak yang pengobatan tradisional, tapi bukan ibu aku.
Aku kenapa dari Jakarta, dari Sukabumi, aku harus pulang pergi? Karena aku harus ngerawat ibu aku. Kamu tahu sendiri keadaan ibu aku seperti ini. Nggak mungkin kan dengan teknologi yang sekarang, aku harus transfer uang ke ibu aku. Karena kamu tahu sendiri kondisi ibu aku kayak gimana. Tapi yang paling penting, aku tuh sayang sama kamu. Aku pengen bahagiain kamu. Jadi orang yang lagi berjasa sama ibunya pengen membalas budi sama orang tuanya, diduga yang nggak bener sama orang yang dia sayang gitu loh. Ya udah, Itu jahat salah. atau enggak? Iya emang salah, bukan berarti jahat Mo. Tapi ya sekarang gilirannya dia untuk minta maaf dong. Ya udah, ya emang dia harus minta maaf di sini gitu, karena emang ya nih orang itu lagi pengen untuk ngebagian orang tuanya gitu loh. Karena orang tuanya emang lagi butuh banget bantuannya dia. Kamu kenapa? Diam. Git, ngomong dong. Sayang. Hei, kamu kenapa? Tapi yuk, aku kayaknya balik aja ya ke Jakarta. Kenapa? Kan aku udah jelasin sama kamu tadi. Tapi kayaknya hubungan kita tuh cukup sampai di sini aja yuk. Ya kenapa sayang? Alasannya apa? Kamu kan udah tahu yang sebenarnya kayak gimana. Nggak, Masalah ibu aku, udah masalah... nggak bisa sama kamu yuk. Git, kamu mau kemana Git? Kok dia malah pergi? Pada saat itu yang gue denger, kita bukannya minta maaf balik ke Rio, tapi malah pergi dari situ. Ini yang bikin gue kesel. Lu apalagi yang lu mau gitu loh. Kamu mau kemana sih? Dengerin aku dulu kamunya. Kamu kenapa sih? Jadi selama ini kita hubungan, kamu gara-gara lihat kondisi aku, kamu meninggalin aku. Aku tuh gak bisa tuh ngasih lihat kondisi rumah kamu kayak gini dan ibu kamu. Kamu tahu sendiri kan orang tua aku kayak gimana. Lu matre dong. Mereka tuh gak akan ngerestuin kita yo. Dengerin sayang, dengerin Lepasin. sayang. Kamu dengerin ya. Kamu dengerin. Kamu dengerin. Aku tahu kondisi aku seperti ini. Tapi aku janji, aku bakalan bekerja keras. Kamu tahu sendiri kan sampingan aku kayak gimana? Tapi nggak bisa. Nggak bisa gitu dong. Dia pantas aja dia terlalu curiga sama cowoknya, karena emang dia nggak tulus sayang sama cowok. Kita turun. Enggak, ini Udah turun bukan aja. masalah nggak tulus. Udah turun aja. Kita turun. Udah turun aja gitu. Git, aku sayang sama kamu, Git. Gita! Lepasin, sakit. Oke, udah. Stop. Ini apaan ini ada kamera gini? Oke, yuk kita udah. Enggak, Ini kita maksudnya kita apa ini jelasin kamera? sama lu, kita dari katakan putus Trans TV. Dan oke, kita sini kita. Gua ngejelasin sama Rio, gua ngejelasin sama orang tuanya dia kalau kita barengan sama kita. Kita yang ngebantuin kita untuk sampai di sini, kita juga yang ngebantuin kita untuk kita tahu apa yang lu lakuin di sini. Dia nggak punya hubungan apa-apa sama tante-tante itu, dan lu juga udah tahu dia datang ke sini karena ini adalah orang tuanya. Terus kenapa lo nggak bisa ngelanjutin sama dia? Aku nggak bisa nerima kondisi rumah dia yang kayak gini. Maksudnya materi? Iya, ibu aku tuh nggak akan ngerestuin hubungan. Ibunya lu yang nggak ngerestuin atau emang elunya yang nggak mau menerima keadaan cowoknya lu yang kayak gini? Please jangan. Lu berarti nggak tulus sayang sama dia selama ini dong. Dia udah nggak pegang apa yang dia omongin, harusnya dia minta maaf, tapi dia malah minta putus. Kamu tuh nggak ngerti ya gimana aku sekarang. Nggak ngerti apa gitu loh. Cinta itu emang nggak bisa untuk dingertiin gitu loh. Lo yang harus sadar, lo mesti hargai usahanya dia. Enggak, lo denger gue dulu. Enggak, tapi aku Tadi udah dia usaha usaha sama dia. Iya tapi dia mau usaha buat lo. Nggak, sekarang jawab pertanyaan Lu gue, nggak kenapa bisa lu hargain sampai usaha emang dia. harus mau pergi dari dia? Maafin Rio. Dia udah ngejelasin semuanya sama lo dan dia nggak seperti apa yang lo duga. Rio yang sabar. Karena aku nggak bisa hidup sama dia. Aku nggak mau hidup susah, Kak. Git, Gita, Git. Udah lepasin aja. Udah biarin aja Gi. Dia cabut, gue pengen ngejar, dihalangin sama Komo. Komo bilang nggak usah gitu loh. Ngapain lu harus ngejar-ngejar orang yang emang gak tulus sayang sama lu? Ngapain, buat apa? Gak ada untungnya buat lu gitu. Ya dibalik dari kejadian ini semua gitu loh, akhirnya ada hikmahnya sama lu. Ternyata orang yang selama ini yang lu sayang adalah orang yang gak tulus sayang sama lu. Enggak, Dia ngelihat materinya lu, dan pada saat dia tahu siapa lu sebenarnya, dia malah pergi buat ninggalin lu. Berarti dia belum siap untuk menerima siapa lo. Dan dia nggak pantas untuk ngedapetin usaha lo juga. Iya, berarti dia bukan orang yang menerima lu apa adanya.
Oke. Ya udah Bu, maafin Rio ya Bu ya. Maafin Rio. Sayang, kita lari. Pasti lo bakal dapetin yang lebih baik. Mudah-mudahan mendoakan juga. Ya terima kasih. Amin, amin. Yang penting sekarang Rio tahu siapa orang yang selama ini dia sayang. Yang penting Rio udah kenal anak gitu. ibu sendiri yang sayang sama ibu. Ya Oke. Allah. Yang sekarang kita nggak nyadari pada saat kita curiga sama pasangan kita pada saat itu juga kita mencoba untuk mengurangi rasa cinta kita kepada pasangan kita. Ya, dan jangan sampai lo menilai seseorang cuma dari materinya doang, tapi nilai dari hatinya. Nah, itu menurut gua Gigi dan juga tim kamu terus kasus ini selesai. Gua Komodiki cabut. Bye.